Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita bersama Mbah Hilo ya, di sebuah tempat yang sangat terbuka ya. Kita nggak ada di hutan, cuma ini kita lagi diganggu nih sama dogi-dogi seperti itu. Mbah Hilo, ya, terkait dengan pesulap merah, ya apa yang Mbah Hilo bisa sampaikan di sini? ya, saya sampaikan kepada Marcel, ya, itu dukun Nusantara sudah ngamuk, bahkan Anda siap-siap untuk diciduk karena Persatuan Dukun Nusantara sudah melaporkan Anda ke pihak yang berwajib. Nah, ini selain Gus Samsudin yang melaporkan, dari berbagai macam laporan yang belok, ada ujaran kebencian, Iya, pencemaran nama baik, dan ada juga pencurian video dan mendistribusikannya tanpa izin. iya, benar sekali. Dan ini ditambah lagi sama Dukun Nusantara. Iya, Yang Mbak Ilo tahu laporannya itu tentang apa, Mbak Ilo? Dukun Nusantara ini melaporkan tidak terima bahwasanya dianggap semua dukun itu cabul, dianggap semua itu dukun itu penipu. Ya, Ujar Marcel, ya, semua dukun ya, bukan tidak ada apa, semua dukun katanya. Oke. Marcel mengatakan seperti itu. Oke. Siapa yang nggak jengkel, siapa yang nggak kesal, Marcel merasa hebat, sok semua itu dianggap settingan, bahkannya ditantang oleh Jidan. Jidan. Siapa Iya. itu Jidan, Mbah? Jidan adalah sosok orang dibilang orang sakti ya. Marcel tidak percaya. Dia menantang adu tembak. Oke. Dipersilahkan senjata dari Marcel. Siapa duluan? Oke. Jadi kalau menurut Mbah Hilo, kayak mana Mbah Hilo? Ya, berani tidak si Marcel menantang tersebut? Waduh, Mbak Ilo, mohon maaf nih, bukannya Mas Denny merendahkan pesulap merah, tapi beliau menantang Gus Samsudin untuk datang ke Jakarta aja. Gus Samsudinnya nggak dijumpai kok, Mbak Ilo. Lah iya. Banyak alasan, Mbak Ilo, katanya di bel nggak bisa. Lo orang Gus Samsudin dekat Trans TV kok. Kalau itu kan live semalam Iya. kan di Trans TV, kenapa nggak datang aja Marcelnya gitu loh? Gitu. Jauh-jauh loh Mbak Ilo dari Blitar ke Jakarta loh Mbak Ilo. Orang Ya. tua loh Mbak Ilo, tetap direndahkan sama sosok pesulap merah. Itulah namanya bocah sok jadi pahlawan ya. Pesulap merah itu bocah sok jadi pahlawan, pahlawan kesiangan. Memang otaknya tidak ada. Kenapa saya bilang otaknya tidak ada? Sok ngaku alim, sok ngaku suci, namun terhadap orang tua si Udin katanya pantas tidak ya. Netizen boleh simak ya, netizen ya, laganya ya sok suci. Kita diajar enggak? Marcel sekolah tidak ya? Saya tanya dulu, sekolah tidak? Netizen mungkin bisa menilai. Kalau kita yang sekolah punya pendidikan ya, punya pendidikan, diajarkan tidak kepada guru Anda? Diajarkan tidak untuk yang berbuat baik? Nah, Seolah-olah beliau ini mengajarkan anak-anak yang Mbak Ilo ya. iya, itu si Udin itu siapa dia? Walaupun bukan siapa-siapa, usia si Marcel berapa tahun, si Udin berapa tahun, lah, nggak sekalian aja bilang, nying, babi, bilang aja gitu sekalian. Samanya itu kamu bilang si Udin, kamu ada akhlak nggak? Ya, kalau kamu punya akhlak, walaupun kamu tidak senang, ya. Kalau mungkin di Sumatera ya bang, mungkin kalau di apa sana ya entah uak ke entah apa kan, namanya kita menghargai orang yang lebih tua. Jadi Anda Marcel tidak ada akhlak ya. Lagak kamu membongkar trik-trik yang itu hanya video settingan, video hanya sekedar hiburan. Lihat kamu ini, berapa banyak yang menyerang kamu, para dukun, para spiritual Nusantara menghujat kamu. Ya benar-benar Mbak. Lihat itu. Saya pun berani nantang kamu, Sel, ya.
Kamu si Udin udah kamu sepilihkan. Si Udin ya, bukan Mas Udin atau Pak Udin ya. Jangan merasa hebat. Jangan kamu merasa di atas segala dukun, di atas segala ilmu ya. Kamu sudah ditantang adu tembak ya. Udah ditantang ya Belo ya? Sudah ditantang. Saya pun berani nantang kamu. Atas hitam di atas putih ya. Kalau mungkin pistol tidak ada, saya berani ya kepada kamu Sel. Adu bacok ya. Silahkan lewang samurai yang kamu bawa, asli kamu bawa, kita adu bacok. Buat kertas hitam di atas putih. Kamu duluan bacok atau saya yang bacok? Tidak ada tuntutan. Nah, kalau kamu berani silahkan komentar di bawah ini. Oke Mbah, ini kan semua dukun sebetulnya sudah bersuara ya. Cuman ada yang diantaranya yang hanya punya komunitas lah yang bisa melaporkan ke polisi ya. Ya. Termasuk tadi yang dari Jidan ya Bel ya. Ya. Abang kita Jidan dari Dukun Nusantara yang telah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan ya kalau nggak salah. Nah menurut Mbah Hilo, apakah lebih baik ya jika memang Marcel ini diteruskan sampai selesai Mbak Elo? Artinya tidak usah ada perdamaian lagi, langsung saja penegakan hukum, karena kan beliau selalu ngomongin kebenaran. Ya. Ya kita tegakkan ke hukum tadi, kita tegakkan. Benar. Nah, gitu. Yang salah jeblos deh. Ya. Bahkan yang real ya, termasuk dukun itu para apa tadi ya, sampai tidak ada job dia atau tidak ada omset dia. Ya mungkin ya orang pada berobat itu karena dulunya ya bisa menghasilkan, mungkin banyak yang disembuhkan. Karena ulah si Marcel yang nggak tak ini ya, hilang mata pencarian orang. Yang begitu real benar-benar orang mengobati. Karena kepercayaan tadi sudah luntur ya Mbak. Sudah luntur, terpengaruh olehmu. Oke, kamu ini sudah mempengaruhi. Kamu samakan semua dukun itu cabul. Kamu semua itu dukun itu penipu. Padahal oknum ya Belo, yang menipu-nipu itu hanya oknum ya. Oke, Mbah, ini sahabat kita ya, guru kita, yaitu Mas Paul Hendrawan juga ya. Berkomentar Mbah. Ya silakan monggo. Apa tadi kata Mas Paul? Katanya tadi itu nggak semua dukun. Nah, Sel kata dia, nggak semua dukun itu nipu dan cabul. Ya itu makanya ya orang tertentu gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Apalagi kamu bilang santet nggak ada. Sementara dalam Al-Quran juga dijelaskan santet itu ada. Rasulullah kena sihir, diturunkanlah surat Al-Falaq Anas. Jelas tadi Mbak Ilo saya sudah bacakan artinya dan maknanya. Nah, kali ini memang terlihat banyak orang yang berpendapat Marcel ini seperti ketakutan, walaupun mencoba untuk memasang topeng keberaniannya. Jadi keberaniannya itu hanya sebuah topeng, tapi dalam dirinya dia tuh sudah ketar-ketir. Iya, benar sekali. Kalau tidak ketar-ketir, silakan komentar di bawah ini, ya. Kalau kamu memang mempunyai sakti ataupun mempunyai trik-trik yang kamu bilang ya, silakan. Saya tantang kamu adu bacok. Silakan. Parang dari kamu, golok dari kamu, kita bacok-bacokan. Kamu duluan bacok saya atau saya duluan bacok kamu? Oke. Jadi Mbak Ilo juga kesal ya Mbak Ilo ya? Saya siap menantangmu. Karena beliau tuh nggak ada rasa penyesalannya, rasa bersalahnya. Jadi buat geram seluruh masyarakat di Indonesia, Mbak Ilo. Ya. Kita bukan golongan yang mengedepankan logika saja, ya, tetapi kita coba mengedepankan bagaimana caranya untuk membuat si Marcel ini bisa menghargai orang. Ya, makanya saya bilang dia ini bagaimana manusianya, saya bilang sok suci. Ya, membongkar trik-trik orang, tapi tidak ada. Tidak ada. Kenapa saya bilang begitu? Orang tua tidak dihargainya. Umurnya di atas dan kita. Jangan kasar juga. Jangan kasar. Ini si Udin katanya. Lah umur dia seumur dibilangnya tadi kowar-kowar juga Mbak Ilo. Aduh, saya si Mas Udin kowar-kowar katanya. Itu kan jelas membuktikan rasa tidak sopannya seorang yang lebih muda kepada orang tua. Ya itu Mbak Ilo, tadi. Ini permasalahannya adalah Gus Samsudin sudah di Jakarta. Ya benar. Karena si Marcel ini terkesan tidak mau menjumpai ya daripada Gus Samsudin. Karena ada panggilan juga undangan dari Polda Jawa Timur
terkait dengan laporannya ke Pesulap Merah, Gus Samsudin kemungkinan dalam waktu dekat ini akan kembali ke sana, Belo. Ya. Kita doain beliau selamat sampai tujuan, dan proses hukum yang melibatkan beliau dan Pesulap Merah ini segera ditindaklanjutin, Belo. Ya. Biar bukan kita yang menjumpai dia, tetapi polisi yang mengangkat dia. Ya, benar. Seperti itu ya. Dan Karena tujuan Gus Samsudin tadi awalnya mau tabayun, tapi ya, tingkahnya itu kayak nggak rasa bersalah dan malah makin sombong. Nauzubillah. nah, Oke, Melo, ada ya. yang terakhir Melo mau disampaikan? Ya, begini. Saya menyampaikan sekali lagi kepada Marcel ya. Kamu itu jadi manusia, jangan terlalu sombong. Jangan terlalu takabur. Jangan merasa dirimu sudah hebat. Di atas langit masih ada langit. Ya. Kalau kamu merasa hebat, saya menantangmu. Komen kamu di bawah ini. Itulah tantangan saya bagi kamu. Siap kamu menerima tantangan?